matang untuk Andi Odang, bahkan juga Ngon Ajam dan ada Corinus Finkru di sini. Sebuah inisiatif tadi dari Ngon Ajam. Kemampuan Taka Ujida memang belum terlihat secara jelas di pertandingan sore hari ini. Agus Sima dengan crossing di dalam kotak penalti dan kembali bebas pemain PSPS Pekanbaru. Kita lihat bagaimana sebuah kehadiran yang sangat tiba-tiba dan berani dari Ade Chandra Kirana. Lihat bagaimana umpan yang juga bagus dari Agus Sima, dan ini dia sebuah heading. Herman Zumafo kembali dengan penguasaan bola dan sebuah eksekusi yang cukup baik walaupun masih bisa diselamatkan oleh Syaifuddin. Keras dan tajam. Kita lihat bagaimana tadi Herman Zumafo. Ini dia sebuah eksekusi yang sangat prima saya pikir. Dan memang kondisi lapangan agak sedikit berat dan licin boleh jadi. Dan hampir saja kita saksikan kembali sebuah tindakan dari penjaga gawang Syaifuddin dengan sebuah keputusan untuk maju dan tidak berhasil mendapatkan bola. Masih kita saksikan apakah keputusan wasit, apakah ia menganggap Isnaini melakukan diving, dan tampaknya itulah yang menjadi keputusan dari wasit. Thierry Eli kembali cukup bebas Isnaini untuk melakukan penetrasi. Syaifuddin dengan keputusan untuk maju menerjang bola walaupun tidak mengena tadi. 1-2 yang cukup baik antara Ngon Ajam dan Andi Odang. Crossing dari Andi Odang cukup baik, namun lebih baik lagi Dede Sulaiman yang berhasil menjemput bola. Cukup bagus kita lihat bagaimana usaha dari Andi Odang. Kita melihat bagaimana positioning yang juga. Herman Zumafo cukup baik kontrol pemain yang satu ini. Sebuah umpan terobosan yang sangat baik. Oh, namun tampaknya Ade Chandra Kirana telah terlebih dahulu oleh Anang Ma'ruf. Corinus Finkru duel dengan Daniel Junaidi, cukup gesit pergerakan dari Corinus Finkru, berusaha melewati Dedi Gusmawan yang tidak berhasil tadi, dan sebuah pelanggaran dan dorongan tampaknya dari Corinus Finkru. Ya, agak tidak efektif memang Corinus Finkru. Berhasil melewati satu orang pemain, tapi dia kelihatan memaksakan untuk satu lagi dilewati sehingga bola akhirnya hilang. Padahal di situ ada Andi Odang yang posisinya lebih bebas. Tidak berhasil kembali usaha penetrasi dari pemain-pemain Persebaya, dan kembali PSPS Pekanbaru. Bahaya di kaki Zumafo, sangat cerdik umpan kepada Ade Chandra Kirana, dan kembali Muhammad Isnaini dan gol. 2 gol yang dihasilkan oleh Muhammad Isnaini merubah kedudukan menjadi 4-0. Kita melihat bagaimana gol keempat PSPS Pekanbaru. Prosesinya mirip dengan gol pertama yang mereka dapatkan pada menit keempat, juga dari sektor kiri pertahanan Persebaya, juga lewat Ade Chandra Kirana, dan juga dengan penyelesai di situ adalah M. Isnaini. Kita melihat ini juga cermin lagi-lagi betapa tidak koordinatifnya lini belakang Persebaya. Lihat bagaimana Anderson jauh tertinggal, dan ini dia sebuah tendangan atau juga umpan dari Ade Chandra. Dan kita melihat juga bagaimana Isnaini sangat bebas, praktis, sama sekali tidak ada pengawalan untuk kemudian sebuah sontekan yang mirip dengan gol pembuka dari Isnaini pada menit-menit keempat babak pertama tadi. Ya, bisa dibilang Isnaini Masih belum menghentikan tekanan mereka, pemain-pemain PS. Isnaini cukup berani pergerakan dari Isnaini, sangat baik pergerakan dari Isnaini dalam kotak penalti, dan tembakan yang masih bisa diblok oleh Syaifuddin. kelihatan sangat kesal penjaga gawang Syaifuddin karena dia menjadi benteng terakhir yang sangat sering dibombardir oleh para pemain PSPS, Isnaini dan kawan. Pada situasi seperti ini, tembakan langsung dilepaskan, masih melebar walaupun akhirnya diblok tadi oleh Dede Sulaiman dan menghasilkan sepak pojok dari Persebaya Surabaya. Andi Odang yang sudah menorehkan hat-trick pada musim ini masih ada cukup kokoh, dan tembakan langsung yang masih dibelokkan tadi
Tampaknya oleh Daniel Junaidi dan kembali menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Persebaya Surabaya. Berusaha untuk membalikan keadaan tentunya. Pendek diambil dan dapat diantisipasi oleh pemain-pemain PSPS. Anang Ma'ruf. Ya. Jelas kita lihat satu pelanggaran. Sebuah dorongan tadi oleh Dedi Gusmawan kepada John Takpor. Dengan spot yang nyaris sama, apakah set piece ini kembali diambil oleh Ngon Ajam? Main belakang dengan tembakan langsung menuju gawang dan akhirnya diantisipasi walaupun menghasilkan sepak pojok. Ya, sempat berubah arah karena John Takpor dijangkau kini oleh Ngon Ajam. Sebuah kesempatan bagi Persebaya menghantam pemain-pemain dari PSPS. Corinus Vingkru, tembakan langsung oleh Anang. Hampir saja dapat dipotong tadi. Kini kesempatan Persebaya Surabaya, tembakan dari Taufik tepat berada dalam pelukan dari Syaifuddin. Ya, saya pikir ini satu peluang terbaik yang pernah dimiliki oleh Persebaya. Mari kita saksikan tembakan keras dari Taufik yang tepat. Dan 10 menit dalam sisa waktu reguler. Satu hal yang sangat sempit saya pikir, dan kembali sebuah peluang. Dan tembakan langsung dari April Hadi masih bisa diselamatkan oleh Syaifuddin. ya, dan lagi-lagi dari skema yang cukup rapi, serangan dari PSPS sekali-sekali tapi masih sangat membahayakan kalau tidak ditepis oleh Syaifuddin. Zumafo, masih Zumafo. Melebar. Agus Sima berusaha untuk melewati Sunaji. Kembali pada Zumafo. Kontrol bola yang sangat baik. Masih Zumafo. Tembakan langsung dan masih melebar dari gawang. Singapore League. Kesempatan kini bagi Persebaya Surabaya. Ngon Ajam. Dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi terhadap Ngon Ajam. Masih terjatuh, kita lihat Claude Parfait Ngon Ajam. Tackling yang dilakukan oleh Agus Sima dan tampaknya tabrakan juga oleh Edi, memotong bola dalam penguasaan Ade Chandra Kirana. Masih kembali PSPS Pekanbaru semakin nyaman kini di dalam kotak penalti dan sebuah eksekusi yang hanya sedikit saja melenceng kembali dari Ade Chandra Kirana. Ya, bisa dibayangkan Bung Ardimen betapa bebasnya Ade Chandra Kirana bisa meliuk-liuk di dalam kotak penalti. Dan John Takpor, masih John Takpor. Dan tampaknya sebuah pelanggaran tadi oleh Rusdianto kepada John Takpor. Ya. Memberikan kesempatan kini bagi Persebaya Surabaya. Sedikit di luar kotak penalti, di mana tadi penetrasi solo dari John Takpor songkali. Sebuah kesempatan yang saya pikir cukup bagus buat Persebaya. Kesempatan melalui Ngon Ajam tampaknya dengan sebuah ancang-ancang Ya. dan gol. Ngon Ajam akhirnya membuka penampilan perdananya dengan gol perdananya yang memberikan gol hiburan bagi Persebaya Surabaya 4-1. ya, sebuah tendangan yang sangat mematikan dari Ngon Ajam setelah 2 kali mendapatkan kesempatan. Di kesempatan kedua ini tidak bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Dede Sulaiman. Sebuah eksekusi yang sangat sempurna melewati pagar hidup pemain dan menembus sisi sama tim. Ya, Herman Zumafo kembali. Herman Zumafo kembali begitu kuat, begitu baik. Kesempatan dan sebuah penyelamatan yang cukup brilian dari Syaifuddin berkali-kali kepada Ade Chandra Kirana. ya, kita lihat bagaimana sebuah aksi individu dari Herman Zumafo. Dan kita lihat Ade Chandra tendangannya masih bisa di sepak pojok. Kerjasama dengan Daniel Junaidi kembali. Herman Zumafo sangat baik pergerakan. Dan apakah yang terjadi? Apakah sebuah pelanggaran ataukah dianggap melakukan diving? Herman Zumafo oleh wasit Jerry Eli.
Dan kartu kuning akhirnya dilayangkan oleh wasit Jerry Eli kepada Herman Zumafo. Ya, terkesan tidak serius memang. Kita lihat bagaimana gaya jatuh dan akhirnya wasit Jerry Eli telah meniup peluit panjang tanda berakhirnya partai lanjutan Jarum Indonesia Super League dari Stadion Kaharudin Nasution Rumbai, di mana kemenangan impresif akhirnya diraih oleh PSPS Pekanbaru menundukkan Persebaya Surabaya dengan skor akhir 4-1. 2 gol dari Herman Zumafo dan 2 gol dari Muhammad Isnaini sebelum akhirnya gol hiburan dari Claude Parfait.